Shalom. Kita bersyukur kita akan beribadah lagi hari ini di hari Kamis 19 Agustus 2021 dalam renungan harian keluarga. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sumber kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu. Engkau berlakukan bagi kami dalam pelayanan renungan harian keluarga ini. Firman kebenaran-Mu biar selalu ada untuk menuntun hidup kami di jalan yang Engkau kehendaki. Sebab itu kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman. Kami serahkan semuanya dalam tuntunan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 27. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 27 katakan, "Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, 'Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?' Jawab Paulus, 'Benar.'" Tema ibadah kita hari ini, hukum yang adil. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam edisi Renungan Harian Keluarga. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudaraku, memperkatakan ya itu ya, dan tidak itu tidak, atau memperkatakan benar itu benar, dan salah itu salah, adalah kewajiban hidup orang percaya. Sebagaimana yang dicatat dalam Matius 5 ayat 37, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Bacaan kita hari ini mengkisahkan tentang kepala pasukan yang datang menghampiri Rasul Paulus dengan maksud mencari tahu suatu kebenaran tentang kewarganegaraan Paulus. Karena sebelumnya, kepala pasukan mendapatkan laporan dari prajuritnya bahwa Paulus adalah warga negara Roma. Kepala pasukan ingin mendengar sendiri dari mulut Paulus tentang hal itu. Sehingga ia bertanya, "Benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Dan sebagai warga negara Roma, Paulus mendapat hak istimewa, yakni didampingi dan dibela dalam pengadilan hukum. Yang bisa kita pelajari di sini adalah sikap konsisten. Kalau benar, katakan benar. Cintai kebenaran dan belalah kebenaran. Sang kepala pasukan tidak hanya mendengar dan percaya, tapi dia mencari tahu benar atau tidak berita yang dia dengar. Memang, sebagai seorang pemimpin, dia harus menegakkan hukum yang benar dan bukan menurut kata orang, supaya hukum dalam suatu pengadilan memiliki wibawa yang dapat dipercaya. Saudara-saudara kekasih Kristus, dalam kehidupan setiap hari kita banyak mendengar dan membaca suatu berita. Kadang baik, tapi juga kadang tidak baik. Apakah itu tentang orang lain atau juga orang-orang di dekat kita, seperti suami, istri, orang tua, dan anak? Bacaan kita mengingatkan bahwa kita perlu mencari tahu tentang kebenaran suatu berita. Jangan terlalu cepat memberi komentar dan mengambil keputusan. Seperti ungkapan lama yang mengatakan, "Manis jangan cepat ditelan, dan pahit jangan cepat dimuntahkan." Semua berita yang didengar harus dikaji dan diselidiki kebenarannya. Karena sebagai orang percaya, kita wajib menegakkan hukum yang adil bagi semua orang. Sebab itu,
cintailah kebenaran, lakukanlah kebenaran itu, dan jadilah pembela kebenaran. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman kebenaran-Mu yang sudah diberitakan bagi kami. Kiranya kami yang mendengar firman hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dalam tuntunan Tuhan. Kami belajar dari firman ini, bahwa ketika kami mendengar suatu berita, kami perlu menyelidiki tentang kebenaran berita itu, supaya kami tidak salah dalam memberi komentar dan apalagi mengambil keputusan. Karena itu ya Tuhan, hikmat yang daripada-Mu kiranya ditambah-tambahkan bagi setiap kami. Kami dapat mengisi kehidupan kami bukan berdasarkan pada apa kata orang, tetapi kami menjalani kehidupan ini berdasarkan pada kehendak-Mu, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam kehidupan kami setiap hari, dalam kehidupan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan jemaat, tapi juga bersama dengan masyarakat yang ada, di mana Engkau percayakan kami hidup dan berkarya. Kami sangat membutuhkan Tuhan, membentengi hidup kami, menjaga dan melindungi kami, supaya dimanapun kami pergi dan beraktivitas, kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Karena itu kami percayakan kehidupan kami dalam tuntunan-Mu. Semua yang terlibat dalam pelayanan renungan harian keluarga diberkati Tuhan. Tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike biar semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah pelayanan firman di hari ini. Terima kasih kepada semua kita yang tetap tekun mengikuti renungan harian keluarga Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.